Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami mengerti benar Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat sepanjang hidup kami. Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib
Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, kudus, 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 Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang kudus, kudus namamu. Terima kasih, kami berseru, kami panggil namamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. More. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang mempersiapkan diri kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini, dan kita memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Di sini firman Tuhan berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdaya aku, maka kumakan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sangat tertarik membahas bukan masalah tentang kejatuhan manusia, tapi di sini kita belajar. Di tahun 2021 kita punya visi yang baru, kita punya misi yang baru, kita punya planning, punya rencana hidup yang baru. Nah, di sini kenapa saya ambil ayat 12 dan 13? Kita cenderung mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan diri kita, dan cenderung juga mempersalahkan Tuhan ketika kita mengambil keputusan yang salah, yang notabene-nya adalah kesalahan diri kita sendiri. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Ketika Allah bertanya, apa yang terjadi? Manusia atau Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan. Di sini Adam atau manusia pertama menyalahkan Tuhan.
Dikatakan sini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kemudian setelah menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan perempuan yang ada di samping yang Tuhan tempatkan. Nah, di sini kita cenderung melakukan hal tersebut, bahkan sering. Ketika kita mengambil keputusan kita yang salah, ketika kita melangkah sesuatu dengan yang salah, kita cenderung menyalahkan keadaan, cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan pasangan kita dalam mendidik anak mungkin, cenderung menyalahkan orang tua kita, cenderung mempersalahkan diri kita, bahkan juga paling sering kita cenderung mempersalahkan Tuhan. Contoh sebagai berikut misalnya, seandainya saya tidak berbuat begini, seandainya saya tidak begini, saya tidak ikuti kata-kata dia. Cenderung keputusan dalam membuat sebuah keputusan adalah ada di tangan kita. Sama dengan Adam atau manusia yang pertama, dikatakan Adam berhak memberikan mengambil keputusan dia mau makan atau tidak. Tapi di sini dia memilih makan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika mengambil satu keputusan yang salah, kita juga bisa mengambil keputusan. Ini salah, ini tidak. Ini benar, ini tidak. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kekasih, kita belajar jangan mempersalahkan keadaan, situasi, kondisi, bahkan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama belajar memiliki hati dan pikiran yang bijaksana. Libatkan Tuhan dalam ketika kita mau mengambil keputusan apapun dalam kehidupan kita. Berencana dalam hal apapun. Seperti firman Tuhan, kalau kita mau pergi ke kota A atau kota B, kita bertanya, Tuhan, apakah saya bisa pergi ke kota A atau kota B? Atau kita mengambil keputusan, misalnya kita mau buka usaha apa, atau kita mau mulai usaha apa, kita libatkan Tuhan, kita berdoa, kita tanya Tuhan, dan saya yakin jawaban Tuhan tepat pada waktunya. So, jangan pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi, bahkan terlebih menyalahkan Tuhan. Tapi libatkan Tuhan di dalam kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita. Apalagi tahun 2021 ini, ada begitu banyak planning yang kita buat, ada begitu banyak perencanaan yang kita buat. Mari libatkan Tuhan supaya kita tidak salah mengambil keputusan, supaya kita tidak salah mengambil tindakan ketika kita memulai sesuatu. Karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan juga akan terlibat penuh dalam kehidupan kita. Mari undang Tuhan dalam mulai usaha apapun, mulai pekerjaan apapun, mungkin mengajukan lamaran, libatkan Tuhan. Dan satu hal yang saya ingatkan bahwa mari kita sama-sama mengucap syukur. Jangan pernah menyalahkan keadaan dalam hidup kita. Mungkin 2020 kita salah mengambil keputusan, dan yakinlah 2021 kita memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Ambil keputusan yang tepat bersama-sama Tuhan. Libatkan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni Tuhan jika sepanjang tahun kemarin 2020 kami mengambil keputusan atau keputusan yang salah dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, cenderung menyalahkan keadaan, cenderung menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kami. Baik memulai usaha pekerjaan kami, baik memulai pelayanan kami, baik memulai apapun Tuhan, kami rindu Engkau terlibat di dalamnya Tuhan, sehingga kami tidak salah mengambil keputusan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada bagi kami, baik usaha, pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.